Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari KKN Pulang Kampung Universitas Negeri Malang berada di Desa Ambeng-Ambeng Watak Rejo. Di sini kami akan mensosialisasikan terkait protokol kesehatan. Tetap simak kami ya. Sosialisasi protokol kesehatan. KKN Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, Duduk Sampean, Kabupaten Gresik. Berikut kami sampaikan data yang kami ambil pada tanggal 16 Juni 2021. Pada data yang kami sampaikan hari ini, didapatkan kasus konfirmasi positif COVID-19 sebanyak 1,95 juta jiwa, di mana kasus ini mengalami penambahan sebesar 12.624 dari kasus sebelumnya. Dan yang meninggal dunia sebanyak 53.753 korban jiwa. Dan ada juga yang sembuh sebesar 1,77 juta jiwa. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan grafik kasus COVID-19 di Indonesia ini masih tergolong tinggi. Kasus COVID-19 ini merupakan salah satu penyakit zoonosis, di mana sejarah penyakit zoonosis ini banyak sekali. Salah satu yang dapat saya ambil, misalnya kasus flu burung. Flu burung ini yaitu flu yang menyerang bangsa burung, yang dimana flu burung ini menyerang antar burung, namun karena adanya close contact atau hubungan dekat antara burung dengan manusia, maka flu burung ini terjadi pada manusia, sehingga disebut dengan flu burung pada manusia. Untuk pengertian COVID-19 ini sendiri yaitu penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. COVID-19 ini merupakan penyakit yang baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya oleh manusia. Nah, COVID-19 ini menyerang sistem pernafasan pada manusia. Sebelumnya, COVID-19 ini menyebabkan penyakit, yaitu SARS. SARS ini, alhamdulillah di Indonesia belum pernah ada yang terserang SARS. Kemudian ada MERS atau Middle East Respiratory Syndrome. Middle East Respiratory Syndrome ini merupakan salah satu penyakit menular yang terjadi di Saudi Arabia. Namun alhamdulillah di Indonesia belum ada yang terjangkit MERS. Nah, berawal dari 31 Desember 2019, Badan Kesehatan Dunia atau WHO menyebutkan adanya kasus radang paru dengan penyebab yang tidak jelas. Jadi tepatnya di Wuhan, salah satu kota di Provinsi Hubei, Cina, salah satu dokter melaporkan adanya kasus radang paru. Kasus radang paru belum diketahui penyebabnya. Namun seiring berjalannya waktu, kasus ini kemudian diketahui bahwa yang menyebabkan radang paru-paru ini yaitu novel coronavirus atau coronavirus yang terbaru. Kasus ini berkembang hingga menyebabkan laporan kematian, dan penyebarannya ini terjadi di luar China. Menurut hasil penyelidikan awal, sebagian besar kasus di Wuhan memiliki riwayat bekerja, menangani, atau pengunjung yang sering mengunjungi pasar hewan dan makanan hewan. Di pasar Wuhan ini sendiri terdapat kurang lebih 100 hewan yang diperjualbelikan di pasar Wuhan. Hewan-hewan tersebut misalnya ada ular, biawak, serigala, dan kelelawar. Untuk saat ini pemerintah Cina telah melarang adanya transaksi jual beli hewan-hewan di pasar Wuhan. Nah, apa saja gejala-gejala yang akan dialami oleh penderita COVID-19? Gejala-gejala ini dapat dikategorikan menjadi ringan dan ada gejala. Untuk gejala ringan, penderita COVID-19 ini akan mengalami demam tinggi, yaitu suhu tubuh akan
berada di atas 38 derajat Celcius. Kemudian penderita COVID-19 ini akan mengalami batuk-batuk. Sementara untuk gejala yang lebih berat, penderita COVID-19 ini akan mengalami sesak napas. Kemudian pada kulit penderita COVID-19 akan muncul ruam-ruam, serta akan kemampuan untuk mencium bau serta mengecap rasa pada seseorang yang telah menderita COVID-19 akan hilang. Sesak napas yang menjadi gejala berat yang diderita oleh penderita COVID-19 ini merupakan pemicu awal terjadinya pneumonia atau yang biasa kita kenal dengan radang paru-paru. Nah, untuk itu penderita COVID-19 ini harus cepat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif karena dikhawatirkan jika radang paru-paru ini tidak segera ditangani maka akan berujung pada kematian. Gejala-gejala COVID-19 tadi itu umumnya muncul pada penderita COVID-19 dalam waktu 2 hari sampai dengan 2 minggu atau sekitar 14 hari setelah penderita tersebut terpapar virus corona. Kemudian yang harus dilakukan atau langkah awal penderita COVID-19 ini yaitu segera melakukan isolasi mandiri atau berdiam setelah mengalami salah satu gejala atas. Pertama, apabila penderita tersebut selama 2 minggu terakhir berada di daerah atau telah kontak atau melakukan hubungan dekat dengan penderita, dan segera hubungi puskesmas terdekat untuk cek kesehatan. Apabila penderita tersebut terpapar namun tidak mengalami salah satu dari gejala di atas, maka langkah yang harus diambil itu penderita tersebut cukup tinggal di rumah selama 14 hari serta membatasi hubungan dekat atau kontak dengan orang lain. Lantas, bagaimana cara penularan virus COVID-19? Terdapat 3 cara penularan virus COVID-19. Yang pertama yakni tidak sengaja menghirup atau kontak dengan percikan air ludah atau droplet yang keluar pada saat penderita COVID itu batuk atau bersin. Kemudian yang kedua adalah pada saat memegang mulut, hidung, mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah memegang benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Dan yang terakhir adalah kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Berikut ini merupakan ilustrasi bagaimana penularan COVID-19 secara tidak langsung. Bisa dilihat di gambar ini terdapat seorang bapak setelah pulang kerja, di mana di tempat kerja bapak tersebut itu memiliki paparan COVID yang tinggi, sehingga bapak tersebut sudah terinfeksi COVID-19. Kemudian sesampainya di depan pintu, bapak itu mengalami batuk dan bersin sehingga memegang mulut dan hidungnya menggunakan tangan. Setelah itu, bapak itu masuk ke dalam rumah dengan membuka pintu dan memegang gagang pintu. Tak lama kemudian, sang istri pulang beserta anaknya dari menjemput anaknya sekolah. Kemudian sang istri membuka pintu di mana gagang pintunya sudah terinfeksi COVID-19. Kemudian sang istri tidak sengaja menyentuh mulut dan hidungnya sehabis menutup pintu. Dan tak lama kemudian, selang sehari sampai 2 hari berikutnya, ibunya merasakan demam, di mana demam ini merupakan tanda dan gejala awal penyakit COVID-19. Kemudian keesokan harinya, sang anak pergi ke sekolah dengan kondisi batuk dan pilek serta demam, di mana ibunya sendiri menularkan ke anaknya dan juga ayahnya juga, di mana di sekolah tidak menerapkan jaga jarak dan sang anak pun batuk dan bersin sehingga droplet dari anaknya keluar dan menyebar ke teman-temannya yang lain.
Dan ini disebut dengan penularan COVID-19. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, namun akan lebih berbahaya dan fatal apabila terjadi pada orang yang lanjut usia atau lansia, tak menuntut kemungkinan terjadi pada ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, kemudian orang yang perokok, serta orang yang memiliki daya tahan tubuh yang lemah. Kemudian, bagaimana cara kita untuk mengetahui apakah kita terpapar COVID-19 atau tidak? Selanjutnya adalah diagnosis, di mana diagnosis ini digunakan untuk mendeteksi apakah kita memiliki penyakit COVID-19 atau tidak. Di mana diagnosis ini memiliki 3 metode. Metode yang pertama yakni pemeriksaan rapid test, di mana pemeriksaan rapid test ini menggunakan indikator darah yang diambil dari ujung jari kita. Pemeriksaan rapid test sendiri untuk mendeteksi antibodi jenis IgM dan IgG, di mana kedua antibodi tersebut itu diproduksi oleh tubuh kita untuk melawan virus corona. Untuk diagnosis yang kedua, yakni swab test atau tes PCR, polymerase chain reaction, di mana indikatornya ini dimasukkan ke dalam hidung dan atau tenggorokan untuk mengambil lendir yang berada di hidung dan tenggorokan. Kemudian indikator tersebut akan menunjukkan apakah kita terkena COVID-19 atau tidak. Swab test sendiri untuk mendeteksi virus corona dalam dahak. Kemudian diagnosis yang ketiga adalah CT scan atau rongsen dada, digunakan untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di dalam paru-paru. Selanjutnya adalah kriteria pasien. Kriteria pasien COVID-19 dibagi berdasarkan yang pertama, pasien dalam pengawasan, di mana pasien dalam pengawasan ini memiliki tanda dan gejala sebagai berikut. Yang pertama, demam lebih dari 38 derajat Celcius atau ada riwayat demam. Kemudian batuk, pilek, dan nyeri tenggorokan. Memiliki riwayat penyakit pneumonia atau radang paru-paru dari ringan hingga berat. Kemudian memiliki riwayat perjalanan ke Cina atau wilayah daerah yang terjangkit COVID-19. Dan yang terakhir adalah merupakan petugas kesehatan yang sakit dengan gejala yang sama dengan pasien ISPA. ISPA sendiri yakni infeksi saluran pernafasan bagian atas. Kemudian kriteria pasien yang kedua yakni pasien dengan ISPA ringan sampai berat. Dalam kurun waktu 14 hari sebelum sakit, memiliki salah satu dari paparan berikut. Yang pertama, riwayat kontak erat kasus konfirmasi COVID-19. Yang kedua, bekerja atau mengunjungi fasilitas kesehatan yang berhubungan dengan pasien konfirmasi COVID-19. Yang ketiga, riwayat kontak dengan hewan penular, jika hewan penular sudah teridentifikasi. Dan yang terakhir adalah memiliki riwayat perjalanan luar negeri atau daerah yang terjangkit virus corona dan memiliki demam lebih dari 38 derajat Celcius atau ada riwayat demam. Kriteria pasien yang berikutnya adalah orang dalam pemantauan, di mana memiliki tanda dan gejala sebagai berikut, yakni seseorang yang mengalami gejala demam atau riwayat demam tanpa memiliki penyakit pneumonia atau radang paru-paru, serta memiliki riwayat perjalanan ke wilayah atau ke negara yang terjangkit COVID-19. Yang kedua yakni riwayat kontak erat dengan kasus konfirmasi COVID-19. Sebagai contoh yakni apabila dalam suatu keluarga salah satunya sudah konfirmasi COVID-19, maka anggota keluarga yang lain termasuk ke dalam orang dalam pemantauan. Kemudian yang ketiga yakni bekerja atau mengunjungi fasilitas kesehatan yang berhubungan dengan pasien terkonfirmasi COVID-19. Dan yang terakhir adalah riwayat kontak dengan hewan penular di wilayah atau negara yang terjangkit COVID-19.
Kriteria pasien yang berikutnya adalah kasus probable, di mana kasus suspek yang diperiksa untuk COVID-19 tetapi inkonklusif atau tidak dapat disimpulkan, atau seseorang dengan hasil konfirmasi positif pan-coronavirus atau beta-coronavirus. Kriteria pasien yang berikutnya adalah kasus konfirmasi, yakni seseorang yang terinfeksi COVID-19 yang hasil pemeriksaan laboratoriumnya dinyatakan positif COVID-19. Saat ini kita menuju adaptasi kebiasaan baru. Terdapat beberapa hal yang perlu kita ketahui dan perlu kita terapkan untuk adaptasi kebiasaan baru ini. Yakni yang pertama, wajib memakai masker dan tetap menjaga jarak aman 1-2 meter. Kemudian, sering mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Yang ketiga, selalu menyediakan hand sanitizer di mana bisa digunakan kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya, makan makanan yang bergizi seimbang. Serta selanjutnya adalah rajin olahraga dan istirahat yang cukup. Kemudian, tidak bersalaman terlebih dahulu. Menggunakan uang elektronik. Dan yang terakhir adalah setibanya di rumah langsung mandi. Demikian paparan materi sosialisasi protokol kesehatan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya.